mungkin bisa diceritakan sih akhirnya lu berani menguak sosok si pawang hujan tersebut. Oke. Pertama yang perlu diluruskan, saya tidak pernah membongkar pribadi. Saya tidak pernah membongkar Rara. Yang saya bongkar adalah pawang hujan keseluruhan, bukan Raranya. Itu hati-hati di pelintir-pelintir di luar sana ya. Saya tidak pernah membongkar kesaktian si orang A, B, C, tidak. Saya menggeneralisir jadinya. Kayak pawang hujan ya, semua pawang hujan yang saya maksud, bukan satu orang doang gitu. Nah, tapi kan istilahnya orang tersebut, misalkan pawang hujan si Mbak Rara itu ketar-ketir dengan trik yang lu keluarkan gitu. Oh, ya, saya pribadi kan niatnya bukan untuk menjatuhkan orang A, B, C. Niat saya adalah mengedukasikan. Kalau ada yang menerima edukasi saya, silakan. Kalau misalkan yang tidak menerima edukasi saya dan lebih milih kepercayaan dia sendiri, itu silakan juga. Saya tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti saya. Cuma saya menyampaikan sesuai fakta yang saya tahu dan yang saya pelajari. Nah itu kan sempat lu sampaikan ke salah satu konten YouTube-nya si salah satu artis ya, menceritakan tentang trik yang dipakai sama pawang hujan. Mungkin lu bisa ceritain nggak sih apa semacam apa triknya itu? Oke. Sebenarnya gini, pawang hujan itu adalah aslinya pawang hujan, bukan mengatur hujan. Tapi aslinya pawang hujan itu adalah orang-orang yang bisa mengetahui tanda-tanda ini kira-kira akan hujan atau enggak dari bentuk-bentuk awan. Karena dalam dunia magic pun ada teknik-teknik mengenali bentuk awan untuk kita jadikan keajaiban. Kayak teknik untuk menembak awan, teknik untuk menghilangkan awan dan sebagainya. Nah, pawang hujan aslinya itu seperti itu. Untuk mengetahui hari ini kira-kira akan hujan nggak, hujannya akan deras lama nggak dan sebagainya. Nggak bisa geser hujan dan sebagainya. Kalau ada orang-orang yang aku geser hujan dan sebagainya, sebenarnya tekniknya cuma ada dua. Karena pawang hujan itu cuma dua nih, 50% berhasil, 50% gagal, ya kan? Nah, kalau berhasil dia akan dianggap sakti. Kalau gagal ini nih, yang perlu mereka persiapkan. Persiapannya apa? Biasanya disiapkan alasan-alasan. Kayak yang pertama, alasan pertama adalah kalau hujan nih ternyata di luar prediksi. Nah, nanti dia akan bilang kayak gini, oh di sebelah sana dan di sebelah sana ini ada acara dan hujannya digeser ke sini. Itu alasan yang biasa diucapkan. Iya. Ya kan, padahal ya hujan aja padahal kan. Terus alasan yang kedua, ini yang tingkatnya lebih profesional lagi. Jadi dia buat kayak sesajen-sesajenan kayak gitu, ditaruh di atas pohon atau ditaruh di dekat-dekat pohon atau ditaruh di sekitar acara. Nah, nanti ketika ternyata hujan ya dan tidak berhenti hujannya, nah, yang dia lakukan adalah meminta krunya untuk menghancurkan sajennya. Jadi ketika hujan nggak berhenti, wah bentar saya cek dulu ya, saya cek. Ternyata, wah ini sajen saya ternyata ada yang berantakin. Nah, jadi alasan-alasan yang kayak gitu lah. Kalau gagal jadi dia nggak disalahin. Kalau berhasil kan dianggapnya sakti. Tapi kalau menurut lo yang diginin sama doi itu Oke. berpengaruh nggak sih? Oke, kalau singing bowl, itu namanya singing bowl. Singing bowl itu sejatinya aslinya adalah alat tradisi Tibet. Alat tradisi Tibet yang digunakan untuk terapi pikiran. Jadi di sana kayak ada orang stres, butuh healing, dia tutup mata, nanti dibunyiin tuh, ada bunyi-bunyiannya. Dan itu nggak sembarangan dibunyiinnya. Jadi dengungannya tuh diatur. Memang ada yang ahli untuk terapi itu. Nah, yang saya bingungin adalah kenapa kok singing bowl dijadikan pawang hujan kalau yang dipraktekkan kemarin itu kan? Ya mungkin kembali lagi dia punya teorinya sendiri, dia punya persepsinya sendiri. Saya pribadi nggak bisa melarang hal tersebut karena kalau bagi saya sih itu keanehan, tapi mungkin bagi dia ya itu adalah sebuah teori yang masuk akal mungkin. Tapi sudah sempat dicolek atau ditelepon atau di ini sama pihak Rara sendiri, karena dia politik pementaran. Iya. Maka dari itu kebetulan kan yang di Indonesia kan yang terkenal itu. Terus ada lagi budaya Indonesia sebenarnya bukan pakai singing bowl untuk pawang hujanan kayak gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia pakainya biasa bawang, cabai, ya kan, ditutup-tutup, nanti ditaruh di beberapa siku. Ya. Nah itu kalau itu budaya sebenarnya kepercayaan Indonesia. Kita nggak bisa, oh itu salah nggak bisa. Ya, karena itu kepercayaan masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih nggak percaya, karena saya lebih percaya doa daripada hal-hal yang semacam itu. Gitu. Kalau untuk yang tadi yang kayak ditelepon nggak pernah, terus kalau misalkan dihubungi juga nggak pernah, karena sekali lagi saya nggak pernah
nyudutin satu orang. Saya kalau bahas sesuatu atau bongkar sesuatu menggeneralisir. Jadi pawang hujan ya semua pawang hujan. Tapi identik alat yang digunakan adalah alat yang barara gitu kan, Iya. ya, dengan simbol. Karena yang terkenal itu kan di Indonesia. Kalau Iya. misalnya nanti dia mencolek kamu atau kamu jawaban apa yang nanti akan Marcel berikan? Ya, jawaban saya yang akan saya berikan kalau pawang hujan itu ada, seharusnya pemadam kebakaran nggak ada. Ya kalau ada orang kebakaran, geser aja hujan ke orang yang kebakaran itu, ngapain pakai pemadam kebakaran? Panggil aja pawang hujan suruh geser. Faktanya kan kebakaran hutan di Indonesia sekarang sulit untuk dihentikan. Kalau pawang hujan itu ada, seharusnya kebakaran hutan di Indonesia nggak ada lagi. Geser aja. Marcel, kemunculan kamu ini, kemunculan kamu ini membuat semua orang tertuju pada kamu gitu kan. Iya. Semua ini kamu lakukan memang ingin emang pengen memang itu kalian kamu Iya. atau kamu ingin pansos? Nah, di beberapa podcast juga saya udah jelaskan ya bahwa saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Tuhan saya. Tanggung jawab di mana saya diberikan banyak sekali pengetahuan tentang perdukunan ini, tentang kebohongan perdukunan ini. Nah, di semua agama kan dilarang untuk percaya dukun. Nah, dari situ saya mikir, oh, mungkin semua agama melarang percaya dukun karena ya isinya kebohongan semua. Nah, maka dari itu saya dianggap, saya merasa tuh kayak punya tanggung jawab. Kalau saya tidak menyampaikan ini, saya khawatir di kehidupan berikutnya saya dimintai tanggung jawab gitu. Kok lu udah gua kasih, misalkan nih bahasa saya, kok lu gua udah kasih pengetahuan, bukannya malah edukasi masyarakat. Ini masyarakat Indonesia sampai banyak yang percaya perdukunan gitu. Nah, takutnya saya malah dibenci oleh Tuhan saya. Maka dari itu saya melakukan ini semua. Dengan dengan tindakan yang kamu lakukan ini jadi banyak pro dan kontra juga, dan banyak juga yang melaporkan Marcel sendiri. Iya, iya. Gimana? Ya kalau laporan kan semua orang bisa laporin ya. Ya buat laporan, tapi nyatanya nggak pernah naik. Karena tuduhan terhadap saya itu nggak masuk dari delik pasal. Kayak pencemaran nama baik di pasal 310 KUHP ayat 3, pencemaran nama baik itu tidak bisa masuk pencemaran nama baik jika niatnya untuk edukasi, untuk mengungkap kebenaran, dan untuk pembelaan diri. Nah itu udah lengkap, jadi nggak bisa masuk. Jadi yang udah juga memaksakan pasal.